Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini anak-anak? Tetap semangat ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hukum Faraday. Perlu kita ketahui bahwa Michael Faraday merumuskan beberapa kaidah atau hukum perhitungan elektrolisis yang dikenal sebagai hukum Faraday. Kita mulai dari hukum Faraday 1, yaitu massa Yat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Sehingga rumus yang digunakan yaitu G sama dengan G atau G sama dengan I kali T, di mana G menunjukkan massa zat yang dilepas satuannya gram, Q sama dengan muatan listrik satuannya kolom, I sama dengan arus listrik satuannya ampere, sedangkan T sama dengan waktu elektrolisis satuannya detik. Sedangkan untuk hukum Faraday 2 menyatakan massa Yat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Sehingga dapat dirumuskan G sama dengan ME. ME menunjukkan massa ekuivalen di mana satuannya gram. Sekarang kita akan menggabungkan hukum Faraday 1 dan 2 sehingga dihasilkan persamaan sebagai berikut. G sama dengan F kali ME atau G sama dengan I kali T dibagi 96500 kali ME, di mana F menunjukkan jumlah listrik satuannya Faraday. Sedangkan untuk G, ME, I, dan T sudah disebutkan pada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Perlu diketahui bahwa massa ekuivalen atau ME rumusnya adalah AR atau MR dibagi dengan jumlah elektron. Catatan, 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron sama dengan muatan 96500 kolom. Perhatikan, jika terdapat dua hasil elektrolisis dengan arus listrik, yaitu I sama, maka berlaku hubungan G1 dibagi ME1 sama dengan G2 dibagi ME2. Silahkan perhatikan tambahan tabel harga berat ekuivalen atau ME unsur-unsur hasil elektrolisis, di mana mol elektron sama dengan I kali T dibagi 96500 satuannya mol. Kita mulai dari contoh soal. 1. Elektrolisis larutan AgNO3 selama 1 jam digunakan arus listrik 10 ampere. Hitunglah massa Ag yang mengendap pada katoda, di mana AR/Ag sama dengan 108. Untuk pembahasannya, maka perlu kita ketahui bahwa reaksi di katoda yaitu Ag plus ditambah elektron menjadi Ag.
Maka reaksi berlangsung 1 jam, berarti kita rubah menjadi detik 3600 detik. Sehingga bila kita masukkan ke dalam rumus G sama dengan I kali T dibagi 96500. Sehingga menjadi 10 kali 3600 dibagi 96500 dikali 108 dibagi 1. AR dari AG dibagi jumlah elektronnya. Sehingga hasil akhirnya 40,29 gram. Contoh selanjutnya, pada elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda Fe dan Pt selama 30 menit dengan arus listrik 5 ampere. Tentukan A massa Cu yang terbentuk di mana ArCu sama dengan 64. B volume gas yang terbentuk dalam keadaan STP. Untuk menyelesaikannya, perlu kita ketahui bahwa waktunya diketahui 30 menit, di mana kuat arus atau I-nya sama dengan 5 ampere. Kemudian untuk yang ditanyakan massa Cu dan volume gasnya, kita menggunakan rumus G sama dengan I kali T dibagi 96500 dikali ME, di mana ME sama dengan AR dibagi jumlah elektron. Untuk reaksinya, larutan CuSO4 yaitu menjadi Cu2+ dan SO42-, di mana Cu dapat terreduksi, maka dia sebagai katoda, yaitu Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Dan untuk SO4 itu sisa asam, maka tidak bisa bereaksi, sehingga yang bereaksi adalah pelarutnya. Sehingga yang di anoda atau oksidasinya adalah 2H2O menjadi 4H+ dan O2 serta 4 elektron. Sehingga untuk yang A kita mencari massa Cu-nya berdasarkan reaksi di katoda. Kita masukkan G sama dengan I kali T dibagi 96500 dikali ME. Bila dimasukkan yaitu 5 kali 180 berasal dari 30 kali 60 dibagi 96500 dikalikan dengan ME, AR dibagi dengan elektronnya yaitu 64 dibagi 2 sama dengan 2,98 gram. Sedangkan untuk yang B mencari volume gas yang terbentuk berarti didasarkan pada anodanya, yaitu mol elektron sama dengan I kali T dibagi 96500 sama dengan 5 kali 30 kali 60 dibagi 96500 sama dengan 0,09 mol. Yang dicari adalah volume gas, maka yang kita ambil adalah O2, yaitu mol O2 sama dengan 1/4 kali 0,09 sama dengan 0,023 mol. Sehingga volume dari O2 sama dengan mol kali 22,4 yaitu 0,023 dikali 22,4 sama dengan 0,5 liter.